Oke, kita lanjutkan. Minggu semalam sudah kita membahas modus dan media untuk data per kelompok. Lanjut kita ke kuartil. Artinya kuartil itu kan sudah saya jelaskan waktu data tunggal. Kuartil itu adalah membagi 4 data atau membagi data atas 4 bagian. Kalau 4 bagian dari 100% berarti seperempat dari data, itulah Q1. Setengah dari 100 data berarti 50. Setengah 75 dari 100 data berarti 3/4. Itu artinya. Misalkan seperti ini. Misalkan data sudah dikelompokkan seperti ini. Data sudah terkelompok. Tentukanlah kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, kuartil ketiga atau Q3. Nah, kuartil ke-1. Cari dulu letaknya, letak Q1 dengan rumus 1/4N. Makanya gue bilang tadi Q1 itu dari 100 data atau 100% data, Q1 itu dibagi 4, berarti Q1 adalah 25% atau artinya seperempat dari data itu. Itulah ini rumus ini, 1/4N. Jumlah frekuensinya ini adalah 55 sigma frekuensi. Berarti sigma frekuensi adalah jumlah seluruh data. Maka seperempat kali 55 sama dengan 13,75. Setelah dapat meletak Q1, lihat F-cum-nya, frekuensi kumulatif. Hal itu sudah cara menentukan F-cum sudah. F-cum lebih besar, F-cum lebih kecil. Sudah kita buat hari itu. Artinya frekuensi artinya kuartil pertama itu membagi data seperempat atau lebih. Jadi kalau sudah dapatmu letak kuartil pertama 13,75 berarti atau lebih, berarti letaknya di 23. Inilah letaknya kuartil pertama. Maka letak Q1 pada interval 151 sampai 155. Inilah dia. Nah, maka Q1 sama dengan TB ditambah seperempat M dikurang sigma F per F kali P. Keterangannya, TB itu TB bawah interval yang mengandung Q1. Yang mengandung Q1 adalah 23. Berarti ini interval TB bawahnya adalah ini 150,5. N adalah jumlah frekuensi. Sigma F jumlah frekuensi sebelum frekuensi Q1. Berarti kalau ini letak Q1, ini frekuensi Q1, berarti jumlah frekuensi sebelum 7 tambah 4. F nya adalah frekuensi Q1, P adalah panjang kelas. Maka didapat, karena di 23 letak Q1 itu, maka TB nya dapat dicari adalah 150,5 karena intervalnya 151 sampai 155. N nya jumlah frekuensi, jumlah keseluruhan. Sigma F jumlah frekuensi sebelum frekuensi Q1. Frekuensi Q1 12. Maka jumlah frekuensi sebelum adalah 7 tambah 4. Maka sigma F 11. F adalah frekuensi Q1. Karena ini letaknya, maka ini frekuensinya 12. Panjang kelas, rentangnya 141, 142, 143, 144, 145. Berarti 5 data. P sama 5. Maka didapat Q1 sama dengan 150,5 ditambah seperempat kali 55 kurang 11 per 12 kali 5. Anda bagikan dapat kurang dapat, maka didapat Q1 sama dengan 151,65. Kalau ini soal perhitungan,
boleh Anda cek dengan kalkulator. Boleh dicek. Oke, itulah Q1. Kuartil kedua atau Q2 letaknya. Saya bilang tadi, Q2 itu membagi data atas 50%, berarti setengah dari 100%, berarti setengah dari data. Maka letak Q2 sama dengan setengah N, maka setengah kali 55, maka letaknya 27,5 atau lebih. Lihat frekuensi kumulatif 27,5 atau lebih, berarti letaknya di 36. Di 36. Maka Q2 sama dengan TB tambah setengah N dikurang sigma F per F kali P. TB itu sama seperti keterangan Q1. TB bawah interval yang mengandung Q2. N adalah jumlah frekuensi. Sigma F sama dengan jumlah frekuensi sebelum frekuensi Q2. F-nya adalah frekuensi Q2. P panjang kelas. Baru kita dapat. Karena letaknya di 36, maka frekuensinya 13, maka intervalnya adalah 156 sampai 160. Maka TB-nya adalah 155,5. TB itulah batas bawah dikurang 0,5. Sudah jelaskan sebelumnya udah jelaskan itu. TB-nya adalah batas bawah dikurang 0,5, maka 156 dikurang 0,5 jadi 155,5. N tetap jumlah frekuensi 55. Sigma F karena letaknya 36, maka frekuensinya 13, maka jumlah frekuensi sebelum 13 itulah 12 tambah 7 tambah 4 dapat 23. F-nya frekuensinya 13, P tetap 5. Maka didapat Q2 sama dengan TB ditambah setengah N kurang sigma F per F kali P. Kita masukkan TB-nya 155,5 setengah kali N 55 dikurang sigma F 23 per frekuensinya adalah 13 kali 5. Kita hitung, maka didapat 157,23. Anda cek dengan kalkulator Anda itu. Maka kuartil ketiga membagi data 75%, berarti 3/4 dari 100 data. Maka Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 N kurang sigma F per F kali P. Maka didapat adalah letaknya di 46. Sama keterangannya. Kalau ini letaknya, ini frekuensinya, ini intervalnya. Maka didapat TB-nya sama dengan 160,5. N-nya tetap 55. Sigma F 36. 13 tambah 12 tambah 7 tambah 4. F-nya 10. Frekuensinya letaknya di 46. P-nya tetap 5. Maka Q3 sama dengan 160,5 ditambah 3/4 kali 55 kurang 3/6 per 10 kali 5. Dengan memakai kalkulator kita hitung, maka didapat Q3 sama dengan 163,13. Untuk mencek benar atau tidak, untuk Q1, setelah Anda dapatkan Q1 itu adalah 151,65. Cek dulu intervalnya. Apakah memang betul Q1 itu di interval itu?
letaknya dari 23, intervalnya 151 sampai 155. Kita dapat 151,5. Memang di antara interval itu. Kalau sudah di antara interval itu benar, berarti jawaban kita benar. Cek Q2. Kita dapatkan 157,23. Letaknya di 3 pelana. Intervalnya 156 sampai 160. Kita dapat 157,23 di interval. Benar. Untuk Q3 kita dapat dengan perhitungan 163,13. Letaknya di 4 pelana. Intervalnya 161 sampai 165. Kita dapat 163. Benar. Kalau seandainya perhitungan Anda tidak sesuai dengan interval itu, berarti perhitungan Anda salah. Nah, itu ceknya. Nah, dengan memperhatikan penjelasan-penjelasan ini, Anda pahami, Anda pelajari, coba tulis dulu di catatan biar bisa dipelajari kembali. Jangan cuma videonya yang ditonton, salin di catatan, jadi setiap hari atau kapan-kapan bisa Anda lihat lagi. Oke? Saya harapkan Anda mengerti. Saya akhiri, terima kasih.